warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, apakah kalian sehat? Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya kepada kalian semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Zaura. Saya kuliah di Universitas UIN Auranidi, Aceh. Saya kuliah jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa tentang konsep elastisitas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas. Kalian pasti belum tahu banyak kan tentang pengertian elastisitas. Nah, sekarang kita belajar sama-sama ya, saling berbagi ilmu. Elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Konsep elastisitas juga digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Bukan hanya itu sobat, elastisitas juga digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Elastisitas juga berarti presentase perubahan variabel loh. Yang dimaksud dengan presentase variabel juga dimaksudkan dengan dependen. Dependen adalah jumlah barang terhadap variabel independen. Independen itu artinya harga sebesar 1%. Elastisitas juga dapat diukur dengan kurva loh sobat semua. Semakin elastis sebuah kurva, maka perubahan harga sekecil apapun akan menyebabkan perubahan besar terhadap kuantitas produk yang dibeli di sebuah pasar. Sebaliknya, jika sebuah kurva tidak elastis, maka perlu perubahan harga yang lebih besar untuk memengaruhi perubahan kuantitas produk di suatu pasaran. Bila digambarkan melalui grafik, elastisitas ini dapat ditunjukkan melalui kurva permintaan dan penawaran. Kurva yang lebih elastis akan berbentuk horizontal, sedangkan yang tidak elastis akan lebih miring atau cenderung vertikal. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kurva horizontal dan vertikal. Sobat Ekonomi, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, ada elastisitas permintaan harga, yaitu presentase perubahan jumlah barang yang diminta atau disebabkan oleh perubahan harga barang itu sebesar 1%. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contohnya, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Yang kedua, ada elastisitas pendapatan. Yang dimaksud dengan elastisitas pendapatan adalah presentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real konsumen sebesar 1%. Elastisitas pendapatan ini terdapat beberapa fungsi tertentu loh sobat ekonomi, khususnya bagi pemerintah. Yang pertama, dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran belanja suatu negara. Besaran pendapatan yang diterima negara tertentu mempengaruhi anggaran biaya belanjanya. Permintaan pendapatan yang kecil tentu harus diimbangi dengan anggaran belanja yang kecil juga. Yang kedua, untuk menyesuaikan jumlah barang yang dibutuhkan. Dengan pendapatan terbatas, maka anggaran belanja tertentu ikut terbatas juga. Jumlah permintaan barang yang dibutuhkan ikut berkurang. Yang ketiga, tak hanya jumlah barang saja, namun kali ini mempengaruhi permintaan jenis barang. Beberapa jenis barang tidak dapat terbeli karena minimnya pendapatan nasional yang dimiliki. Beberapa jenis barang, entah itu kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan pokok, tidak bisa terbeli seluruhnya karena pendapatan yang rendah. Yang keempat, dapat mengetahui seberapa besar permintaan barang yang dibutuhkan pasar.
Dari sini, kita dapat mengetahui apakah pendapatan yang tidak sesuai akan mempengaruhi besaran jumlah barang yang diminta. Yang keempat, ada elastisitas penawaran. Yang dimaksud dengan elastisitas penawaran ini adalah mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga, pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Yang terakhir, sobat ekonomi, ada elastisitas silang. Nah, yang dimaksud dengan elastisitas silang ini yaitu presentase perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan oleh perubahan harga barang lain atau barang yang mempelajari tentang hubungan sebesar 1%. Halo Sobat Ekonomi, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, barang substitusi merupakan jika suatu barang mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan beralih ke substitusi lainnya. Barang-barang dengan substitusi terdekat cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis, dikarenakan mempermudah para konsumen untuk mengganti barang tersebut dengan yang lain. Contohnya, singkong diganti dengan ketela, mentega dengan margarin. Mentega dengan margarin merupakan barang yang mudah diganti dengan yang lain, karena kenaikan harga mentega sedikit saja. Jika harga margarin tetap akan mengakibatkan jumlah mentega yang terjual turun drastis. Yang kedua, ada kebutuhan versus barang-barang mewah. Di sini menjelaskan tentang barang yang bersifat kebutuhan bagi seseorang tidak akan berpengaruh pada harga, tetapi mungkin bagi orang yang lain itu adalah barang mewah. Dan bila harga naik, maka permintaan barang tersebut menurun. Contohnya kapal layar. Yang ketiga, ada pasar. Definisi pasar menjelaskan mengenai elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar, tergantung pada bagaimana kita menggambarkan batas-batas pasar. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan yang terdefinisi luas, karena lebih mudah menemukan substitusi untuk barang-barang yang terdefinisi secara sempit. Yang terakhir ada rentang waktu, menjelaskan mengenai tentang semakin lama waktu untuk menganalisis perubahan harga barang, maka semakin elastis permintaan harga barang tersebut. Contohnya, harga BBM naik. Nah, itu beberapa pemahaman tentang konsep elastisitas menurut pemahaman saya loh Sobat Ekonomi. Jadi, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk semua orang. Saya mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan kekhilafan kata-kata saya ketika saya menjelaskan atau mempresentasikan tentang mengenai konsep elastisitas dalam dunia ekonomi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari Sobat Ekonomi. See you. Thank you. Semoga kita berjumpa di lain hari Sobat Ekonomi. Bye-bye.